Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita lanjut lagi ya belajar tematik 2G. Masih pada subtema 1, kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Dimulai dari halaman 21 sampai halaman 28. Nah, sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Sekarang kalian buka halaman 22. Karena halaman 21 itu pelajaran PJOK, jadi tidak Bu Fitri bahas. Nah, di halaman 22 ini, pembelajaran 5, kita masih belajar tentang dongeng fabel. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan saja, imajinasi saja. Lalu, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan dongeng fabel? Dongeng fabel adalah cerita atau dongeng yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Nah, di sini kita masih bahas tentang dongeng fabel. Di sini ada dongeng fabel yang berjudul Jerapah dan Kura-kura. Bu Fitri akan bacakan dongengnya. Kalian silahkan dengarkan sambil disimak teksnya yang ada di buku paket kalian. Jerapah dan Kura-kura. Di sebuah hutan, seekor kura-kura sedang mencari makan. Kura-kura melihat banyak pohon yang berbuah. Ia berusaha mendapatkan buah yang jatuh. Namun, buah yang jatuh sudah busuk. Kura-kura bersedih karena tidak mampu menggapai buah itu. Tiba-tiba, sebuah suara mengagetkan kura-kura. Ia melihat sesosok hewan tinggi berjalan melewatinya. Hewan itu lalu mengunyah daun-daunan. Ternyata itu jerapah. Hai jerapah, bisakah kau mengambilkan buah untukku? Teriak kura-kura. Hai kura-kura, baiklah. Jerapah pun menarik dahan dan mengambil buah dengan mulutnya. Ia meletakkan buah itu di atas tanah. Terima kasih jerapah, kau baik sekali. Sama-sama kura-kura. Andai aku bisa sepertimu. Alangkah mudahnya aku mendapat makanan. Aku lambat dan tidak bisa memanjat, kata kura-kura. Kamu tidak boleh mengeluh kura-kura, sahut jerapah. Setelah dilahirkan, aku langsung diajarkan berjalan dan bahkan berlari. Jika tidak, aku akan langsung dimangsa hewan buas. Kura-kura pun merasa bersyukur. Dia memiliki tempurung yang kuat sehingga terlindung dari bahaya. Kura-kura sadar setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Sejak saat itu, kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Nah, ini adalah dongeng fabel tentang jerapah dan kura-kura. Apa judul fabel ini?
Judulnya adalah Jerapah dan Kura-kura. Lalu, hewan-hewan apa saja yang menjadi tokoh cerita di sini? Di sini tokoh-tokohnya yaitu jerapah dan kura-kura. Nah, di setiap dongeng pasti ada pesan moral. Pesan moral itu adalah isi pesan yang bisa kita tiru, pesan-pesan baik atau sikap-sikap yang baik yang bisa kita tiru dari dongeng tersebut. Nah, di sini pesannya yaitu kita harus selalu bersyukur. Sama seperti jerapah, jerapah selalu bersyukur. Nah, di sini kura-kura pun merasa bersyukur setelah bertemu dengan jerapah. Kura-kura memiliki tempurung yang kuat sehingga bisa melindungi diri dari bahaya. Sedangkan jerapah tidak memiliki tempurung yang kuat, sehingga ketika dia merasa sedang kesulitan atau sedang dalam bahaya, jerapah harus berjalan dan bahkan berlari. Nah, di sini juga kura-kura sadar setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, semenjak itu kura-kura tidak pernah mengeluh lagi. Nah, itu ya pesan moral atau isi pesan yang bisa kita tiru sikapnya, sikap yang baik di kehidupan sehari-hari. Lalu buka halaman 23. Nah, di sini di halaman 23 bagian ayo mengamati. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada Nina, Deli, Tony, dan Johnny. Nah, di sini mereka mempunyai kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda. Contohnya, Nina dan Deli memiliki kegemaran atau kesukaan yaitu bermain boneka. Sedangkan Tony dan Johnny mempunyai kegemaran atau kesukaan yaitu berenang. Nah, kita sama seperti Nina, Deli, Tony, dan Johnny. Kita dengan teman-teman yang lain pasti memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda. Mungkin ada juga yang suka menulis, menggambar, mewarnai, bernyanyi, bermain bola, dan lain-lain. Walaupun kita dengan teman-teman yang lain mempunyai kesukaan yang berbeda, kita harus saling menghargai teman. Tidak boleh mengejek, tidak boleh berantem. Kita harus saling menghargai. Kita harus tetap berteman dengan siapa saja, walaupun teman-teman kita mempunyai kegemaran yang berbeda. Lalu, kegemaran kalian apa? Nanti bisa ceritakan ke Bu Fitri ya. Sekarang buka halaman 24. Nah, di sini yang bagian ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 saja. Bacalah kembali fabel yang berjudul Jerapah dan Kura-kura. Lalu jawablah pertanyaan dari A sampai D dengan benar, sesuai isi dongeng Jerapah dan Kura-kura tadi yang sudah Bu Fitri bacakan. Silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar ya. Berikutnya kita langsung buka halaman 26. Karena halaman 25 masih tentang dongeng. Menurut Bu Fitri kita sudah banyak membahas dongeng, jadi Bu Fitri lewat ya halaman 25. Sekarang buka halaman 26. Nah, pembelajaran 6. Di sini bagian ayo berdiskusi. Tidak terasa hari semakin malam. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Pernahkah kamu mendengar bunyi detak jam dinding? Detak jam dinding merupakan contoh bunyi pendek. Selain bunyi pendek, ada juga bunyi panjang. Contohnya bunyi ayam jantan berkokok. Nah, kalau bunyi jam kan tep,
tek, tek, pendek bunyinya. Sedangkan bunyi ayam jantan berkokok itu bunyinya panjang. Kungkuruyuk. Nah, itu contoh bunyinya ya. Lalu, bunyi panjang dan pendek juga terdapat pada lagu. Nah, di sini ada lagu Ampar-Ampar Pisang. Bu Fitri akan putarkan lagunya, silakan kalian dengarkan, lalu kalian boleh bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang ini di rumah bersama ayah atau bunda. Disimak ya. Nah, itu adalah lagu yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Nanti kalian boleh bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang di rumah. Sekarang lanjut, masih di halaman 26, bagian yang bawah ya. Ayo mengamati. Nah, ini. Lani bangun pada pagi hari. Setelah mandi, ia sarapan pagi. Ibu menyediakan roti tawar, buah apel, dan buah pisang. Ada 8 lembar roti tawar di meja makan.
Ibu membagi roti untuk 4 orang sama banyak. Setiap orang memperoleh 1/4 bagian dari seluruh roti. Nah, di sini kalian ingat 1/4. Lambang 1/4 bagaimana? Lambang 1/4 yaitu 1/4. Nah, 1/4 ini lambangnya dari 1/4. Kalian harus ingat 1/4 ini lambangnya 1/4. Lalu kalau setengah lambangnya apa? Kalau setengah lambangnya 1/2. Contoh yang lain. Kalau 1/3 lambangnya 1/3. Nah, itu sebutan-sebutannya dan lambangnya. Nah, ini 1/4 lambangnya adalah 1/4. Seperti itu ya. Nah, lalu bagian berikutnya. Nah, tadi katanya ada 8 lembar roti tawar di meja makan. Nah, ini 8 lembar roti tawar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lembar roti tawar. Nah, ada 8 lembar roti tawar. Lalu, ibu membagi roti tawar menjadi 4 kelompok sama banyak. Nih, sudah di kotak-kotak nih. Nah, ini adalah sudah dibagi menjadi 4 kelompok sama banyak. Berarti kalau sama banyak itu jumlahnya sama. Adil, sama besar. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tidak ada yang lebih banyak. Tapi isinya sama. Nah, di sini 4 kelompok sama banyak. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ini yang udah digaris-garis, ini adalah jeda untuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setiap kelompok roti dapat dinyatakan sebagai pecahan 1/4. Nah, di sini setiap roti, setiap kelompok pecahannya adalah 1/4 bagian. Ini kalian ingat, angka 1 ini 1/4. Satunya dari jumlah 1 kelompok. Ya, ini 1 kelompok, ini 1 kelompok, 1 kelompok, 1 kelompok semua. Ini 1 kelompok. 1/4-nya dari mana, Bu? 4-nya dari banyaknya semua kelompok nih. Ada 4 kelompok kan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 4. Nah, gitu ya. Jadi ini 1/4. Nah, 1/4. 1/4 bagian dari 8 roti adalah 2 roti. Dari 2 roti. Nah, ini jadi 1/4 bagian dari 8 roti adalah 2 roti. Ini semuanya per kelompok itu pecahannya adalah 1/4. Satunya dari ini, setiap ini ada 1 bagian, ini itu namanya 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian, 1 bagian. 4-nya dari mana? Dari banyaknya kelompok. Ada 4 kelompok, 4 bagian. Jadi inilah 1/4 bagian. Di setiap 1/4 bagian ini dari 8 roti, setiap bagiannya, setiap kelompoknya berisi 2 roti. Nah, ini ada 2 roti, ini 2 roti, 2 roti, dan 2 roti. Seperti itu ya, semoga kalian paham. Lalu buka halaman 28.
Nah, ini bagian ayo berlatih. Silakan kalian kerjakan soal nomor 2 saja. Lingkarilah gambar untuk menjawab soal-soal berikut. A dan B. Bagian A. Ardi mempunyai 12 mangga. Nah, ini ada 12 mangga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 mangga. Lalu Ardi ini memberikan sepertiga bagian kepada Dewi. Sepertiga tadi berapa lambangnya? 1/3. Nah, si Ardi ini memberikan sepertiga bagian untuk Dewi. Berapa buah mangga yang diberikan Ardi kepada Dewi? Nah, kalian tinggal bagi dulu nih. Ini kan ada 12. Sepertiga. Kalian bagi 3 saja. Bagi 3 dulu. 1, 2, 3. Lalu kalian hitung. Dari per kelompok bagiannya itu ada berapa mangga. Seperti itu ya. Lalu yang bagian B. Anita mempunyai 8 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu Anita meminjamkan setengah bagian dari 8 buku tersebut. Berapa banyak buku yang dipinjamkan? Kalau setengah berarti dibagi 2. Wah, nah ini harus dibagi 2 dulu nih bukunya nih dari 8 buah buku ini. Nih setengah. Setengah itu lambangnya 1/2. Kalian harus ingat lambang-lambangnya. Tadi sepertiga, yang ini setengah. 1/2. Nah, 1/2 ini. Nah, ini 1/2 setengah. Setengahnya berapa nih dari 8 buku ini? Nanti kalian hitung. Lalu nanti kalian bisa mengetahui setengah dari 8 buku ini yang dipinjamkan ada berapa. Silakan diisi dengan benar ya. Nah, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton video tematik. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan benar. Kalau ada yang tidak difahami, boleh tanya Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.